perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Cahadi Putra dengan NPM 1906102. Pada kali ini saya akan membahas mengenai representasi pengetahuan. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu representasi pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan merupakan kombinasi sistem berdasarkan dua elemen, yaitu struktur data dan juga penafsiran prosedur untuk digunakan pengetahuan tersebut dalam dan disimpan di dalam struktur data. Sedangkan pengetahuan itu sendiri dapat diklasifikasikan itu menjadi tiga kategori. Yang pertama itu adalah adanya pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan prosedural ini adalah pengetahuan untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, ya. Jadi misalkan apa gitu ya. Nah, kemudian sebagian besar algoritma pemrograman adalah berbentuk prosedural karena mengandung informasi bagaimana menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Jadi kalau kita lagi ngoding nih, biasanya pastinya ada urutan-urutannya yang nantinya harus kita jalankan ya, bagaimana suatu program itu bisa dijalankan. Nah, yang kedua itu ada pengetahuan deklaratif. Nah, pengetahuan deklaratif ini adalah pengetahuan untuk mengetahui sesuatu apakah itu benar atau salah yang terstruktur atas fakta dan kaidah. Misalkan apakah itu buah atau bukan ya. Nah, kemudian di sini ada pengetahuan heuristik. Atau pengetahuan heuristik adalah pengetahuan yang berbentuk hierarki. Biasanya pengetahuan heuristik ini digambarkan dalam bentuk diagram pohon pengetahuan, atau biasanya heuristik ini keterkaitan satu sama lain bisa digambarkan sebagai decision tree ya. Nah, oke, di sini lanjut. Nah, di sini pentransferan pengetahuan dasar ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer itu disebut representasi pengetahuan ya. Jadi pentransferan pengetahuan ke dalam bahasa komputer itu yang ibaratnya bahasa pemrograman gitu ya. Nah, itu disebut representasi pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan ini berfungsi sebagai pedoman utama di dalam pengembangan sistem pakar untuk mengambil keputusan dan sebagai pengukur kecerdasan sistem. Karena dengan representasi pengetahuan yang lengkap dan mudah dipahami akan membuat sistem pintar dan cerdas. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ketika representasi pengetahuan ini dimasukkan dan dipasangkan, maka nanti si sistem ini akan bisa lebih pintar dan juga cerdas. Nah, di sini ada beberapa representasi pengetahuan, di mana yang pertama adalah kalkulus predikat atau predicates kalkulus, di mana kalkulus predikat merupakan cara representasi pengetahuan secara deklaratif. Deklaratif di sini yang ini ya, pengetahuan benar atau salah gitu ya. Nah, di sini dalam representasi pengetahuan ini dengan kalkulus predikat menggunakan simbol yang terdiri dari adanya konstanta, predikat, variabel, dan juga fungsi. Nah, biasanya di dalam kalkulus predikat ini menyediakan logika prosesi yang berisi operator logika seperti and, or, not, negasi, dan implikasi juga. Nah, logika proporsi di sini mempunyai dua nilai, yaitu true dan juga notasi, yang biasanya dinotasikan dengan T atau true ya. Dan di sini ada false yang biasanya dinotasikan dengan F. Nah, kemudian di sini yang jadi pertanyaannya adalah F, yang jadi pernyataannya adalah P. Nah, di sini ada ininya ya, pernyataannya. Nah, di sini ada true to ini biasanya dinamakan dengan T, dan F ini berarti dinyatakan dengan false kayak gitu ya. Ada and, ada or, ada negasi, dan juga ada implikasi. Nah, biasanya di dalam kalkulus predikat ini terdapat metode kaidah produksi ya. Jadi kaidah produksi ini merupakan fungsi tersebut biasanya dinasihatkan dengan menggunakan aturan jika maka. Biasanya kaidah produksi ini kalau kita temukan di dalam jurnal itu dia itu menggunakan jika maka. Nah, di mana pada bagian ini disebut jika di bagian ini jika itu disebut sebagai premis dan bagian maka disebut sebagai kesimpulan. Nah, jika bagian premis bernilai benar, maka nantinya itu akan menghasilkan kesimpulan yang benar-benar, dan jika bagian premis bernilai salah, maka kesimpulan juga akan bernilai salah. Layaknya seperti ini ya. Dan misalkan ketika dianya true, maka dia akan menghasilkan true. Kalau dianya salah, dia akan menghasilkan salah. Nah, oke, kita akan masuk ke yang kedua, representasi menggunakan bingkai atau frame. Nah, bingkai merupakan bentuk representasi pengetahuan yang berupa kumpulan-kumpulan atau pula slot-slot yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan yang memuat di dalam slot dapat berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lain. Dengan menggunakan bingkai ini, maka akan mempermudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru, karena bingkai menyediakan pangkalan pengetahuan yang ditarik dari berbagai pengalaman. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada contohnya gitu ya, di mana saya spesifikasi dari kemudian dana, kebutuhan, memori, hard disk, motherboard, prosesor, dan juga monitor.
ini merupakan salah satu slot dan ini merupakan isi daripada slot itu sendiri ya. Jadi ini adalah ruang slot-slot tersebut ya. Dan slot ini bisa juga berisi pointer kayak gitu. Nah, kemudian di sini jadi pointer juga bisa berisi default ataupun juga berisikan pointer terhadap slot yang lainnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada jaringan semantik atau semantic network. Nah, jadi jaringan semantik adalah suatu metode representasi pengetahuan dengan menggunakan graf atau menyatakan node dan hubungan node, di mana node ini mewakili objek-objek dan garis penghubung mewakili hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, di mana struktur jaringan semantik ini juga digambarkan secara graf dengan node atau simpul-simpul biasanya ya. Dan biasanya disebut juga sebagai penghubung antar simpul. Kayak gitu. Jadi seperti decision tree lah kayak gitu ya. Di mana nodes ini seringkali berhubungan dengan objek dan arcs berkaitan dengan link yang digunakan untuk menggambarkan dengan jelas hubungan relasi yang ada. Adapun node umumnya digunakan secara fisik untuk menunjukkan objek-objek, konsep ataupun situasinya. Nah, oke. Di sini ada hubungan antar node yang merupakan dasar yang penting di dalam jaringan semantik. Karena penyajian struktur pengorganisasian pengetahuan, tanpa hubungan ini, pengetahuan hanyalah merupakan suatu kumpulan dari fakta yang tidak berelasi dan bermakna. Jadi kalau kita gambarkan, jadi ketika si pengetahuan ini tidak hanya sebagai satu kesatuan yang biasa gitu ya, maka dia itu tidak mempunyai makna. Maka itu dengan jaringan semantik ini dengan mengumpulkan beberapa fakta dan merelasikannya, nah ini akan menjadikan sesuatu yang bermakna kayak gitu ya. Dengan hubungan ini pengetahuan merupakan perpaduan. Nah, bisa dikatakan di sini sebagai pengetahuan merupakan perpaduan struktur dengan pengetahuan lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan. Nah, kalau kita lihat di sini ada node seperti ini. Jadi kita relasikan antara satu kesatuan dan nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang satu kayak gitu. Oke, di sini yang terakhir ada object attribute value atau OAV. Nah, di sini OAV di sini atau object attribute value biasanya atau triplets adalah sebuah representasi pengetahuan yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian tersebut adalah objek, atribut, dan juga value ya. Objek dapat berupa fisik atau konsep, atribut adalah karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Adapun value besaran nilai takaran spesifikasi dari atribut tersebut pada situasi tertentu. Dapat berupa numerik, string, atau boolean juga ya. Boolean itu seperti true or false. Nah, kemudian sebuah objek dapat memiliki beberapa atribut, biasanya disebut of multi atribut atau objek atribut value multi value multi atribut ya. Nah, bisa kita lihat di sini objek di sini kan yang tadi itu dijelaskan itu adalah berupa bentuk fisik atau konsep. Nah, di sini konsepnya adalah sebuah mangga. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada atribut adalah karakteristik atau sifat dari objek. Nah, di sini biasanya mangga itu berwarna gitu ya. Maka di sini situasi daripada ininya adalah warna gitu ya, atau di sini mangga berbiji dan mangga punya rasa, mangga punya bentuk kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada value ya. Value di sini bisa dikatakan di sini adalah sebuah besaran nilai takaran spesifikasi daripada atribut tersebut pada situasi tertentu. Nah, di sini mangga atributnya itu kan sifatnya itu berwarna. Nah, di sini value-nya mengikuti daripada atribut. Nah, atribut di sini adalah berarti hijau, orange berarti atribut di sini berwarna, value-nya mengikuti ini berarti mangga ini berwarna punya warna dan warnanya adalah hijau orange kayak gitu ya. Sama seperti ini mangga itu berbiji dan berbijinya itu adalah tunggal kayak gitu. Nah, oke, kemudian di sini kita lanjut ke hubungan antara pengetahuan yang dibahas pada sistem pakar dan juga machine learning. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat di sini sistem pakar merupakan salah satu daripada cabang AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, biasanya yang mungkin kita istilahnya itu ramai diperbincangkan kali ini. Nah, yang sudah cukup tua ya, ya karena sistem pakar ini memang agak lama gitu ya, mengenai tahun pertama kali dibuat gitu ya atau ditemukan. Nah, di mana sistem pakar ini dirancang oleh spesialis informasi yang seringkali disebut sebagai insinyur pengetahuan atau perekayasa pengetahuan yang memiliki keahlian khusus di dalam bidang kecerdasan buatan. Nah, biasanya machine learning biasanya orang-orang yang jago di sistem pakar ini juga biasanya dia itu pintar di kecerdasan buatan dan biasanya juga dia itu bisa berhubungan dengan machine learning juga ya. Nah, kemudian di sini kecerdasan buatan sampai sekarang tidak dapat didefinisikan secara tepat, tetapi dikenali dengan perilaku-perilaku seperti kemampuan abstraksi, kemampuan menangani situasi yang baru, dan
kemampuan meraba hubungan-hubungan dengan penggunaan teknik-teknik kecerdasan buatan dan salah satunya adalah machine learning. Nah, kemampuan-kemampuan yang menunjukkan kecerdasan ini dimiliki oleh sistem pakar ya. Jadi dan salah satunya adalah machine learning. Kemampuan-kemampuan yang menunjukkan sebuah kecerdasan buatan dimiliki oleh sistem pakar. Kemampuan-kemampuan ini membuat sebuah sistem pakar ini akan bisa meniru perilaku seorang pakar dan menghadapi masalah bidang tertentu. Nah, ini yang menjadi poin bahwasannya ada hubungan antara machine learning dan sistem pakar, di mana sistem pakar di sini adalah sesuatu sistem yang menggantikan pakar. Nah, dengan adanya machine learning bahwasanya nantinya bisa mengalihfungsikan atau mengganti pakar itu sendiri sehingga mesin nanti akan mengetahui bagaimana bisa menangani solusi atas basis pengetahuan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, di sini sehingga dapat membantu manusia memecahkan persoalan-persoalan yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan oleh pakar. Nah, nanti dengan adanya hal tersebut, dengan ada keterkaitan tersebut, nanti ya istilahnya ketika ada memecahkan persoalan yang biasanya dilakukan oleh dokter, sekarang bisa dilakukan oleh sistem kayak gitu ya. Nah, kemudian kerangka sistem pakar ini telah membuat kecerdasan buatan atau machine learning terjangkau oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang cukup dengan merancang sistem mereka sendiri menggunakan bahasa pemrograman, entah itu Python atau R gitu ya. Nah, di dalam area bisnis ini, kerangka sistem pakar ini merupakan cara yang paling populer gitu ya bagi banyak perusahaan untuk menerapkan sistem berbasis pengetahuan itu sendiri. Nah, di sini machine learning dan sistem pakar ini sebenarnya berbeda dalam jumlah pengetahuan manusia yang dibutuhkan dan bagaimana mereka digunakan juga. Nah, biasanya di dalam sistem pakar, pengetahuan itu penuh dari pakar yang diperoleh digitalkan gitu ya dan biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, jadi misalkan apakah ini misalkan ketika penyakit apakah dia kanker atau bukan. Nah, biasanya seorang ahli menentukan semua langkah yang dia ambil itu untuk membuat suatu keputusan ya. Tadi sudah dijelaskan dasar untuk melakukan hal yang sama dan bagaimana menangani pengecualian. Nah, sistem murni atau kaku akan mencoba mengikuti aturan yang tepat dari pakar. Sistem yang fleksibel akan menggunakan pengetahuan sebagai panduan awal dan menggunakan panduan pakar untuk belajar berdasarkan umpan balik daripada pakar itu sendiri. Nah, dalam solusi machine learning, saat memberikan contoh pelatihan, ahli hanya diminta keputusan yang biasanya algoritma ini disebut sebagai supervised learning atau istilahnya belajar dengan cara pengawasan nantinya akan menentukan apakah dia benar atau salah. Nah, di sini machine learning yang istilahnya ada perbedaannya gitu ya di antara sistem pakar itu sendiri. Nah, berdasarkan semua data yang tersedia, menurut perilaku akhir pakar ini bekerja dengan baik dalam banyak situasi karena algoritma yang efisien untuk mesin mungkin bukan yang paling efisien untuk manusia dan mesin lebih terbiasa menangani banyak dimensi yang berbeda. Jadi mesin ini bisa belajar banyak hal gitu ya, entah itu kedokteran, entah itu misalkan jadi engineer, pengganti sebagai dokter, pengganti sebagai itu apa pakar arkeolog atau banyak ya yang bisa ditangani oleh mesin, tidak seperti manusia yang bisa menangani hanya mungkin satu bidang saja gitu ya. Nah, maka itu hubungan dari keduanya ini sangat erat gitu ya antara sistem pakar dan juga machine learning. Nah, mungkin hanya seperti itu mengenai penjelasan mengenai representasi pengetahuan dan juga hubungan antara pengetahuan yang dibahas pada sistem pakar dan juga machine learning itu sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.